Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armi Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik yang selama ini selalu menjadi pertanyaan bagi banyak Facebook advertiser. Sekedar perkenalan, ya, saya mengelola iklan saya sendiri. Saya tidak menerima agensi juga. Saya tidak menerima eh, Mas tolong dong jalanin iklan saya. Yang model-model sejenis itu kami sudah tidak mengerjakan lagi yang seperti itu. Dulu saya pernah mengerjakan seperti itu, membantu beberapa bisnis, tapi sejak 2020 ini saya sudah tidak menerima klien. Bukan karena apa-apa, tapi karena lebih ingin fokus mengerjakan iklan sendiri, karena yang dikerjakan sendiri pun sudah dikelola beberapa advertiser yang itu juga harus dipantau. Nah, setiap hari itu selalu datang nih silih berganti pertanyaan dari teman-teman atau bahkan dari tim advertiser saya sendiri, kenapa iklan saya boncos. Saya ingin membedah paling tidak ya 3 hal yang akan saya ulas di sini, meskipun boncosnya iklan itu tidak menutup kemungkinan di luar dari 3 yang ini. Jadi bisa jadi lebih besar lagi masalahnya dari yang 3 ini, tapi at least kalau kita ngerjakan yang 3 ini dan kita fokus kepada yang 3 ini, potensi untuk boncos itu sudah bisa kita reduksi secara masif, kira-kira gitu. Oke ya, yang pertama adalah yang paling sering miss bagi banyak orang itu adalah yaitu salah perencanaan. Maksudnya apa ini salah perencanaan? Pertama, Anda harus tahu bahwa iklan itu ketika kita merancang iklan, iklan kita itu harus menjual sebuah produk yang mana produk tersebut keuntungannya itu bisa menutup biaya iklan. Setidaknya logika berpikir awalnya seperti itu. Jadi misalkan Anda jual sebuah mug gitu ya, sebuah mug harganya misalkan anggaplah Anda beli di 20.000 atau di 25.000, kemudian Anda jual di market itu Anda jual misalkan 125.000 atau Anda jual 150.000. Berarti Anda sudah punya margin di sana 125 ribuan, yang mana 125.000 itu adalah margin yang mana dari sebagiannya itu dialokasikan nanti untuk membayar iklan. Kalau itu terbentuk patternnya, maka dia bisa iklan Anda akan besar kemungkinan tidak boncos. Kemudian yang kedua adalah produk yang berulang-ulang pembeliannya. Jadi karakteristiknya itu punya margin yang besar dan kemudian dia punya repeat order istilahnya, produk yang berulang pembeliannya. Pembelian berulang tuh gimana Mas? Apakah harus barang yang sama dibeli lagi? Enggak, ada dua, ya produk yang sama dan produk yang berbeda. Misalkan Anda jualnya herbal, maka yakinkan bahwa ketika orang menggunakan herbal tersebut dan ketika dia puas, Anda bisa melakukan penjualan herbal yang sama kepada orang itu. Atau Anda jualan sabun misalkan. Dia puas, nanti sabun yang kedua dan ketiga dia bisa beli lagi ke Anda, produk yang sama. Tapi kalau produk yang berbeda, misalkan Anda jualnya adalah misal ya Anda jualnya kaos gitu ya, kaos dengan motif misalkan band grup band gitu misalnya. Tentunya ini di luar, kita nggak berbicara masalah copyright ya. Misalkan copyright berarti Anda harus punya copyrightnya. Misalkan Avenger, Anda punya nih, punya produk, punya license dari Avenger. Kemudian Anda jual kaosnya, gambarnya Iron Man. Nanti Anda jual mugnya, produknya sudah berbeda nih, tapi masih dalam satu line yang sama sehingga orang bisa membeli lagi. Misalkan Anda jual kaosnya jadi Avenger, mugnya Iron Man, kemudian Anda jual topinya lagi. Jadi ada keberulangan. Nah, kalau hanya hit and run sekali beli aja item yang sama, pastikan orang yang sama itu datang lagi untuk membeli barang yang lain. Tapi kalau barang Anda cuma satu, pastikan dia bisa membeli lagi barang yang sama untuk kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya. Jadi sesuatu yang konsumtif. Nah, kalau seandainya Anda barangnya sudah belinya cuma sekali. Kedua, konsumennya tidak lagi ditawari untuk membeli produk yang lain dari toko yang sama karena Anda hanya hit and run. Atau produk Anda ya benar-benar cuma dikonsumsi sekali habis itu orang lupa gitu aja. Maka bisnis yang seperti ini tidak akan bisa sustain. Kenapa? Karena pada intinya bisnis yang bisa sustainable itu adalah bisnis yang konsumennya dirawat, terus-menerus dia bisa membeli lagi. Jadi secara first principle, secara akarnya sudah keliru. Sudah kurang tepat Anda membangun bisnis. Jadi itu harus dibenerin. Sehingga konsumennya bisa berulang lagi, dan berulang lagi.
Sehingga banyak orang menjual, Mas saya jualan kaos kaki 5.000 untungnya atau 10.000 untungnya. Bisa nggak dijalankan lewat Facebook Ads? Lewat iklan? Bisa aja, tapi konsepnya adalah invest dulu iklannya, nanti orang beli yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dia bisa beli lagi, bisa menambah keuntungan Anda. Jadi istilahnya Anda menabung leads, menabung konsumen. Ini yang saya lakukan di banyak bisnis yang saya kerjakan. Selalu kita mindsetnya adalah menabung konsumen. Iklan berjalan, kemudian impas. Ya udah impas nggak apa-apa. Nanti kita tahu bahwa 30-40% orang yang sudah membeli akan beli lagi. Jadi kita keuntungannya di repeat order yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang nanti akan menutup biaya iklan Anda yang besar. Semakin besar biaya iklannya, maka bisnis model atau profit model yang Anda bangun di sini itu harus benar dulu. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu masalah landing page. Landing page itu punya patokan yang saya selalu ambil patokannya adalah namanya add to cart rate, yaitu add to cart dibagi dengan landing page view. Kalau Anda lihat di metriknya, di metrik Facebook Ads itu ada add to cart ya. Ini pastikan unique ya. Sorry, ini saya tambahin aja unique. Ada unique add to cart dan kemudian ada landing page views. Kalau landing page views itu otomatis dia unique karena setiap satu orang mendarat di dalam landing page Anda itu dihitung satu oleh Facebook. Nah, cara ngitungnya adalah Anda lihat metrik add to cart, unique add to cart, kemudian Anda bagi dengan berapa metrik landing page-nya, angkanya. Misalkan landing add to cart, unique add to cart-nya adalah misal 10, kemudian landing page view-nya yang Anda lihat itu adalah 100, berarti 10 dibagi 100, kurang lebih sekitar 10%. Kalau misalkan 20, yang landing page view-nya ada 100 berarti 20 per 100 berarti kurang lebih ada 20%. Berapa yang ideal? Saya punya patokan juga di sini. Yang ideal adalah di atas 10%. Beberapa bisnis ada yang bisa sampai 20%, 30%, 40%, tapi biasanya saya mengajarkan tim saya at least 10% itu harus kejaga lah. Nanti kita bisa improve lain-lainnya, bisa kita kembangkan lain-lainnya. Bagaimana cara mengembangkannya? Nah, ini kita masuk ke poin analisa. Pertama, Anda lihat dulu landing page Anda tuh headline-nya sudah sesuai dengan karakteristik audiens Anda atau enggak? Atau belum? Jangan-jangan Anda keliru bikin headline atau headline Anda membingungkan sehingga orang itu nggak clear ngelihat headline Anda. Headline itu sangat penting, kenapa? Karena itulah yang pertama kali di-load oleh konsumen. Jadi ketika konsumen ngeklik iklan Anda, dia masuk, headline itu harus istilahnya sama dengan narasinya, harus sama dengan narasi yang ada di dalam iklan. Kalau iklan Anda bicaranya tentang misalkan herbal diabetes yang murah misalnya, anggaplah Anda mengambil angle murah. Maka ketika dia melihat headline Anda harus bicara juga tentang murah. Dengan kata-kata yang berbeda pun nggak ada masalah. Tapi at least skornya sama. Misalkan headline Anda bicara herbal yang ampuh, 7 hari sembuh, misal ini overclaim ya. 7 hari sembuh, maka headline iklan Anda dan headline Anda pun harus bicara kurang lebih 7 hari sembuh juga. Jadi mesti similar supaya orang tuh nggak lost in the jungle. Nah gitu. Kira-kira orang ketika visit ke dalam website Anda kemudian sudah dia visit, dia bingung nih kok jadi tiba-tiba beda dengan apa yang dia tangkap. Karena apa yang dia lihat di iklan, orang itu pengen melihat juga itu ada di dalam landing page Anda. Ingin mengkonfirmasi benar nggak yang dia lihat. Gitu ya. Di sini saya menjelaskan detail sekali di kelas konversi, banyak item-itemnya yang kayaknya nggak mungkin saya jelaskan di sini karena terlalu panjang, videonya banyak sekali. Nanti Anda kalau sudah join kelas konversi, misalkan Anda jadi bergabung, ya Anda bisa pelajari di sana. Tapi at least misalkan Anda nggak bergabung di KK juga, di kelas konversi juga, Anda bisa pelajari di Google aja. Anda cari Google how to make stunning headline, misalkan bagaimana cara membuat, banyak artikel sudah bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat headline yang convert misalkan. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu berikutnya yang kedua yang sering kali orang miss adalah isinya nggak jelas. Headline-nya udah oke tapi isinya nggak jelas. Argumentasinya tuh amburadul. Amburadul gimana? Ada alurnya orang berbicara itu. Misalkan headline, dia sudah baca headline. Lalu dia sudah baca headline, berikutnya poin berikutnya adalah dia pengen tahu nih barangnya seperti apa. Nah, orang pengen tahu barangnya seperti apa, ujuk-ujuk Anda sudah bicara tentang manfaat. Barangnya apa belum jelas, tapi sudah bicara manfaat. Ini nggak clear, di benak orang tuh nggak clear. Mungkin Anda harus kasih gambar dulu. Atau mungkin Anda harus kasih kata-kata dulu yang menggambarkan barang Anda itu apa. Udah jelas di situ gambarnya, misalnya Anda jual fashion, berarti harus
lihat tampak kiri, tampak kanan seperti apa hal-hal yang sensitif di dalam fashion tersebut. Misalkan resletingnya terbuat dari apa, atau kainnya bahannya dari apa. Tanya konsumen Anda pelajari konsumen Anda ketika mereka bertanya. Apa aja sih yang sering ditanyakan? Bahan misalkan, atau modelnya, ukurannya, XL-nya tuh seberapa, L-nya seberapa. Nah, itu harus clear dulu di dalam landing page yang Anda buat. Kemudian yang paling sering keliru adalah gambarnya nggak jelas. Gambarnya kebiasaan ngambil dari Tokopedia, ngambil dari AliExpress, ngambil dari segala macam gambar yang malah tidak clear menurut saya. Sebaiknya kalau Anda pengen iklan Anda convert, di sini konsumen sudah tahu ya barang mana yang dia ngambil dari fotonya asal-asalan dan enggak. Jadi sebaiknya Anda foto sendiri. Kira-kira gitu. Anda foto sendiri, kemudian Anda bisa bayar orang lain untuk foto. Anda cari di Instagram banyak sekali cara-cara jasa-jasa yang sifatnya fotografi. Anda cari aja di Instagram atau di Google. Itu ya. Yang paling sering keliru adalah alurnya dan kemudian gambarnya nggak jelas. Lalu yang terakhir yang over. Ini masalah over itu bukan sekedar copywriting. Copywriting itu malah saya nggak mention di sini copywriting. Karena orang itu cenderung sudah terlalu abusive dengan copywriting, sudah terlalu di-abuse oleh copywriting. Selalu lihat iklan ini copywritingnya gila-gilaan, klaim-klaim nggak jelas. Nah, kita hindari copywriting yang terlalu bombastis, tapi fokus kepada apa sebenarnya produk yang ingin Anda jual dan manfaatnya apa. Nah, masuk di bagian offer. Offer yang paling sensitif apa? Offer yang paling sensitif adalah kemahalan biasanya. Jadi orang itu harga. Jadi harga seringkali related dengan kemahalan. Kenapa saya bilang kemahalan? Kemahalan apakah kita harus jual barang murah? Enggak. Kemahalan itu bisa jadi barang Anda memang mahal. Anda beli rumah nih, 1,5 M, mahal. Tapi kalau Anda beli rumah 1,5 M dan kemudian di sebelah rumah 1,5 M tadi ada rumah lagi yang dijual dengan 1,5 M, tapi rumah yang Anda tawarkan sudah full furnish, perabotannya lengkap, tinggal masuk nggak usah mikir lagi, maka rumah Anda jadi nggak kemahalan yang Anda jual, jadi murah. Kemudian Anda jual rumah 1,5 M misalkan, tetangga Anda jual rumah 1 M, Anda jual 1,5 M, tapi rumah yang Anda jual 1,5 M itu sudah ada gambar lengkap, gambar teknik arsiteknya misalkan. Kemudian jalur-jalur pipa sudah jelas. Pak, kalau ada kebocoran di bagian yang ini Bapak nggak perlu bongkar semua, Bapak tinggal lihat gambarnya ini aja. Bocor di mana. Kemudian semua pipa sudah kami gunakan pipa-pipa yang standarnya adalah standar hotel. Jadi sangat kecil sekali kemungkinannya. Desainnya sudah mempertimbangkan green misalkan, green design misal. Kemudian pengaturan pencahayaannya sudah oke nih Pak. Arahnya sudah tepat, semua kamar tidak perlu lagi menggunakan lampu kalau siang hari karena semuanya sudah terang. Kemudian bahannya kami gunakan bahan yang memang terbaik, bukan bahan yang asal-asalan. Tukangnya pun kami standarisasi misalkan. Arsiteknya pun terstandarisasi. Tapi ya harganya mahal Pak. 1,5 M, sementara rumah sebelah ini luasnya mungkin agak lebih luas tapi jualnya 1 M. Kemahalan nggak kira-kira rumah yang Anda jual atau yang Anda tawarkan? Enggak, pasti enggak. Itu akan sangat best deal. Kenapa? Karena kalau ngerobohin rumah itu mahal. Ada sesuatu yang error sehingga ngerobohin rumah. Kenapa saya bicara rumah? Karena baru-baru ini ya saya punya sedikit masalah. Ternyata rumah yang saya beli harus dibongkar total secara 80%. Itu mahal banget biayanya kan. Bongkar itu biayanya sudah mahal. Bongkar dan bangun itu sudah mahal. Jadi ada resiko yang saya ambil ada resiko yang saya amankan ketika saya membeli barang yang jauh lebih mahal daripada yang ditawarkan di pasaran. Nah, itu akan sangat memberikan manfaat buat konsumen. Jadi Anda perlu lihat perbandingan secara psikologis apa yang membuat barang Anda terlihat lebih murah padahal yang bisa jadi lebih mahal, gitu ya. Nah, pada intinya konsumen itu ingin best deal. Dia nggak kepengen kalah. Jadi kita itu kalau kita kalah konsumen menang itu umum. Kita sangat butuh banget, konsumennya sangat nggak butuh banget, kemudian deal. Itu Anda kalah, konsumen menang. Kemudian konsumen menang, Anda menang. Itu umum juga. Seperti yang kita sering lakukan di jualan online, saya pengen menang, konsumen pengen menang, biasa. Tapi yang tidak pernah terjadi adalah konsumen kalah, kita menang. Itu biasanya nipu. Karena ada gap informasi. Misalkan Anda jualnya mobil,
Mobil Anda bilang tahun 2020, ternyata yang datang mobil tahun 1990. Nah, itu konsumen kalah kan. Nah, konsumen itu sudah punya cara gimana caranya mereka nggak kalah karena uangnya ada di mereka. Dan biasanya makin cerdas konsumennya, makin tahu mereka harus ngapain. Makanya jangan sampai Anda menciptakan deal-deal yang seperti itu. Walaupun teorinya nih saya ngomong kayaknya, iya mas pastilah nggak mungkin saya lakukan itu. Pada faktanya anak internet marketing banyak melakukan itu. Apa yang disini dilakukan adalah dropship. Dropship itu seringkali konsumen kalah, penjual menang. Barang harga 4.000, nggak ada benefit apa-apa sama sekali selain hanya packagingnya. Saya menyebutnya gincu marketing ya, jadi hanya di lipstick, kasih lipstick gitu aja. Kemudian udah dikasih lipstick, dijual seolah-olah cantik. Atau Anda pernah lihat iklan-iklan atau video viral di Facebook yang make up, begitu make upnya diangkat ternyata aslinya jauh banget beda dibandingkan ketika dia di make up. Nah itu berbahaya. Itu artinya konsumen bisa kalah. Ketika konsumen kalah ya Anda tidak sedang berbisnis. Anda buang-buang uang sama sekali. Buang-buang uang yang nggak akan ada returnnya ke Anda sama sekali. Kenapa? Karena mereka bisa ditipu cuma sekali. Kedua kali, ketiga kali sudah nggak mungkin. Itu ya. Jadi offer Anda harus benar. Ini juga saya bahas juga cara membangun offer gimana. Agak detail juga dan panjang videonya, susah saya jelaskan di sini. Penjelasannya ada di kelas konversi. Sorry, maksud saya itu. Di kelas konversi. Sekalian promosi jualan. Kemudian berikutnya tentang Facebook Ads. Ini yang terakhir. Jadi justru yang terakhir itu malah Facebook Ads-nya. Jadi iklan boncos itu Facebook Ads-nya yang terakhir. Bukan kita ngomong landing page. Facebook Ads ini paling akhir dan paling gampang dibenerin. Yang pertama kita bisa menganalisa dari CTR yang rendah. CTR itu adalah click through rate. Click through rate itu adalah ketika iklan Anda diklik dibandingkan dengan berapa impresi yang diterima dari iklan ini. Nah, itulah CTR. Jadi misalkan iklan Anda yang ngeklik adalah 10 orang, dari yang ngelihat 1000, berarti CTR Anda 10 per 1000 orang yang melihat impresinya. Berarti 10 per 1000 berapa? 1%. Berarti CTR Anda 1%. Nah, berapa rendah? Rendah itu dikatakan rendah kalau kurang dari 1%. Ini patokan saya ya, bisa jadi Anda nanti berbeda. Bisa jadi 1 atau 2% itu gede. Kalau Instagram, nah kalau Instagram bisa jadi lebih rendah dari 1%. Misalkan 0,8, 0,9. Mas, berarti gamenya gede-gedean CTR dong? Belum tentu. Biasanya CTR yang tinggi banget itu biasanya clickbait. Dan malah biasanya yang clickbait itu audiens Anda terlalu raw yang masuk ke dalam web sehingga Anda mengorbankan yang namanya ETC rate Anda. Begitu ETC rate-nya rendah banget, sementara iklan Anda conversion, maka yang terjadi adalah iklan Anda tidak menjadi optimal karena konversinya rendah. Dalam tanda kutip konversinya rendah. Facebook mendapatkan pesan bahwa iklan Anda konversinya rendah. Karena konversinya rendah, maka tidak akan tidak akan dibooster oleh Facebook kepada audiens sehingga Anda menderita dengan angka CPM yang mahal misalnya, atau Anda menderita dengan diberikan kepada audiens yang kurang convert sehingga CS Anda akan kelabakan. Jadi itu semacam lingkaran setan. Jadi hati-hati, CTR itu Anda harus jaga secara keseimbangannya. Ya mungkin 1, 2, 3 mungkin masih oke, tapi kalau sudah 6, 7, 8 harus hati-hati. Begitu 10, 11, 12 sudah harus hati-hati nih. Karena iklan Anda terlalu menarik banget. Terlalu menarik banget berarti orang yang masuk makin nggak jelas. Gitu kira-kira. Nah, analisanya gimana mas kalau rendah? Yang rendah itu berarti yang pertama biasanya gambarnya kurang menarik. Gambar kurang menarik juga di kelas konversi sangat banyak dijelaskan oleh Gan Khalid, cara teknik warna dan seterusnya. Yang intinya adalah Anda nggak pelajari itu pun, nggak pelajari di KK pun sangat nggak masalah. Anda tinggal cari bagaimana membuat gambar yang menarik untuk iklan di Facebook misalkan. Anda cari di Google. Misalkan pakai teknik-teknik apa namanya? Anda gunakan warna-warna yang kuning, misalkan Anda gunakan warna merah, Anda pakai seperti itu ya. Banyak sekali pakar-pakar di luar sana yang ngasih cara gimana caranya benerin gambar. Kemudian yang kedua adalah deskripsinya biasanya nggak jelas, deskripsi iklan Anda. Nggak jelasnya gimana? Silakan klik di sini, gitu aja. Nah ini maksudnya jualan apa? Apa barangnya seperti gimana? Itu malah kalau gambarnya terlalu bagus atau terlalu bikin orang penasaran, deskripsinya makin nggak jelas, itu CTR Anda bisa tinggi banget. Tapi setelah dia masuk ke website Anda, oh ternyata gini doang, oh ternyata kemahalan, misalnya, oh ternyata ini mah ada di Tokped misalnya, akhirnya keluar. Jadi sebisa mungkin deskripsi Anda jelas. Lalu yang ketiga adalah
biasanya ini tidak menggunakan, ini masih ada yang saya temui walaupun sudah jarang, objektifnya nggak tepat. Jadi berharap ada convert, berharap ada konversi di iklannya, tapi yang dipilih bukan conversion. Jadi yang dipilih malah objektifnya misalkan engagement misalkan atau reach. Mas saya udah nyoba mas brand awareness. Mas saya sudah nyoba klik traffic. Yang mana itu sama sekali tidak memberikan result berupa konversi. Kalau Anda butuh konversi, maka yang Anda harus iklankan adalah konversi. Itu kira-kira di Facebook kira-kira bicara seperti itu. Sedikit tambahan juga, ini juga masuk materi di premium di KK, apa namanya, optimisasi yang Anda gunakan sebaiknya adalah langsung ke funnel yang terakhir. Apa funnel yang terakhir? Misalkan Anda pilih purchase, ya Anda purchase. Kalau funnel terakhir Anda adalah misalkan initiate checkout, ya Anda pilih di initiate checkout. Jadi funnel yang terakhirnya aja. Funnel yang terakhir. Nah, kira-kira gitu. Jangan Anda ngiklannya pengennya dapat leads, tapi Anda iklannya sekedar view gitu misalkan. Apa sih? Iyalah. Aduh saya jadi lupa. Misalkan add to cart gitu. Anda anggaplah add to cart. Anda pengennya initiate checkout tapi Anda nembaknya ke add to cart. Anda pengennya add to cart yang terakhirnya tapi Anda milihnya page view. Nah, atau Anda pilihnya ya yang lain-lain lah, bukan yang terakhir. Itu malah jadi iklan Anda biasanya boncos. Pilihnya langsung yang terakhir. Kalau yang terakhir itu nggak works, mulai Anda mundurin sedikit, tapi biasanya itu sudah sinyal bahwa ada yang wrong dengan iklan Anda dan itu harus dibenerin. Gitu kira-kira secara singkat 3 hal kenapa iklan kita bisa boncos. Mudah-mudahan kalau Anda benerin ini semua, saya yakin sih 70-80% iklan Anda akan kembali membaik. Iklan Anda akan membaik. Bahkan yang paling signifikan itu adalah sebetulnya di masalah perencanaan, yang mana itu sama sekali nggak berhubungan dengan Facebook Ads. Kalau perencanaan Anda benar, maka iklan Anda akan benar. Ini sudah saya praktekkan baik di Indonesia, di luar negeri, saya sudah ngiklan di market tier 1, misalkan ke Amerika, Kanada, dan seterusnya itu saya sudah pernah. Kemudian iklan di Indonesia pun saya sudah pernah. Ngiklan Indonesia rasa Amerika juga saya pernah, harga mahal-mahal pernah. Iklan properti juga saya pernah. Prinsipnya adalah selalu 3 hal ini aja yang kita improve. Memang ini terlihat general, tapi ya sekali lagi generalnya saya kasih dulu mapnya supaya Anda nanti tahu bagaimana mengoptimalkan di dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya di mana? Dalam-dalamnya saya dan Agan Khalid membuat kelas konversi untuk membahas dalam-dalamnya ini. Jadi saya berharap kalau Anda bergabung di kelas konversi, Anda bisa benerin dalam-dalamnya ini sehingga iklan Anda jadi lebih baik tanpa Anda harus mengulang-ulang lagi proses Anda googling-googling, Anda nyari lagi materi-materi di luar. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.